Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya Muhammad Alif dan di sini ada rekan-rekan saya, ada Tri Afriwandani, ada Sarul Ridwan dan ada Muhammad Irhamni. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pelayanan penyeberangan Roro Bengkalis kepada konsumen yang berbentuk kuesioner. Baiklah, di sini langsung lanjut ke latar belakang. Latar belakang di sini, Bengkalis merupakan sebuah pulau kecil dengan luas hanya 911 km persegi dan berbatasan langsung dengan Selat Melaka di bagian timur, utara, dan barat, dan Selat Bengkalis pada bagian selatannya. Bengkalis disebut kota terubuk karena terubuk jenis ikan yang sangat terkenal terutama pada masa Datuk Laksmana. Penduduk Bengkalis berjumlah kurang lebih 851,893 jiwa. Jasa penyeberangan kapal Roro menjadi salah satu modal transportasi umum yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Bengkalis. Setiap hari, pihak pengelola mengoperasikan 4 unit kapal Roro dengan waktu keberangkatan kapal Roro setiap 1 jam. Saat ini, manajemen transportasi penyeberangan kapal Roro dilakukan dengan sistem elektronik tiket. Sistem transportasi umum yang efektif telah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat modern, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas dasar, tetapi juga memastikan bahwa waktu, tenaga, aset, dan sumber daya lainnya digunakan secara efisien. Hal inilah yang melatar belakangi munculnya ide untuk mengintegrasikan transportasi dengan teknologi informasi dan komunikasi pada Pelabuhan Roro, Pulau Bengkalis. Baiklah, adapun tujuannya, yang pertama untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan jasa kapal Roro Bengkalis. Yang kedua, untuk mengetahui faktor mana yang paling mempengaruhi keputusan pengguna jasa kapal Roro Bengkalis. Yang ketiga, untuk mengetahui apa permasalahan yang sering terjadi di Roro Bengkalis. Yang keempat, untuk menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi dan menjadi keluhan para konsumen. Yang kelima, mencari solusi ke depannya untuk perkembangan Roro Bengkalis. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tri Afriwandani. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Muhammad Alif, yaitu populasi. Sabar mendefinisikan populasi sebagai kesatuan subjek dalam penelitian yang menjadi elemen penting dalam suatu penelitian. Kedua, Sugiono mendefinisikan populasi sebagai wilayah penetralisi yang ada dalam penelitian. Wilayah ini meliputi tentang objek atau subjek yang bisa ditarik kesimpulannya. Adapun dalam penelitian ini, populasinya adalah penduduk Bengkalis berjumlah kurang lebih 651,853 jiwa. Selanjutnya, sampel. Sampel adalah wakil atau sebagai dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, yang menggunakan dan mendapat wakil seluruh populasi yang diteliti. Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penentuan jumlah sampel tanpa perhitungan dari Gay dan Deal 1992 yang menyatakan bahwa jumlah sampel yaitu 10% dari populasi. Baiklah, selanjutnya teknik sampling. Menurut Supriyadi 1993, teknik pengembalian dan penarikan sampel merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian. Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian jumlah sampel tanpa perhitungan dari Gay dan Deal 1992
yang menyatakan bahwa jumlah sampel yaitu 10% dari populasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 61 orang. Selanjutnya, skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan konsep penting dalam penelitian dan statistik. Ia digunakan untuk mengukur variabel dalam sebuah penelitian. Menurut Prof. Asep Saufuddin dan Lukmanul Hakim 2022 dalam statistik, skala pengurangan merupakan penentuan dalam pemilihan metode atau rumus yang akan digunakan. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok tentang kajian atau gejala sosial maupun atau fenomena pendidikan. Baiklah, selanjutnya itu ada penyajian data. Yang satu itu ada variabel kehandalan, frekuensinya. Yang setuju itu ada 40%, sangat setuju ada 22%, biasa saja ada 24%, dan tidak setuju ada 10%, sangat tidak setuju ada 4%. Yang kedua itu ada variabel bukti fisik. Untuk frekuensinya yang setuju ada 47%, sangat setuju 32%, biasa saja ada 5%, tidak setuju ada 9%, dan sangat tidak setuju ada 7%. Yang ketiga variabel empati. Setuju ada 36%, sangat setuju ada 28%, biasa saja ada 25%, tidak setuju ada 6%, dan sangat tidak setuju ada 5%. Oke, tapi layar aku nampak. Selanjutnya itu ada variabel jaminan atau asuransi. Frekuensinya yang setuju ada 36%, sangat setuju ada 30%, biasa saja ada 25%, tidak setuju 4%, sangat tidak setuju ada 5%. Yang terakhir tuh variabel daya tanggap. Setuju ada 25%, sangat setuju ada 52%, biasa saja ada 14%, tidak setuju ada 6%, dan sangat tidak setuju ada 3%. Baik, yang F, perhitungan nilai tingkat usability. Pemberian nilai tingkat kepuasan dengan menggunakan rumus TP sama dengan sigma F per N dikali 100%. TP itu nilai akhir, F itu perolehan skor, dan N itu skor maksimum. Lanjut, yang pertama, perhitungan nilai tingkat usability variabel kehandalan. TP sama dengan 1 dikali 224. 224 itu didapat dari variabel kuesioner setuju. Ditambah lagi 2 dikali 124. 124 itu didapat dari variabel kuesioner sangat setuju. Dan ditambah lagi 3 dikali 133. Nah, 133 ini didapat dari variabel kuesioner biasa saja. Dan ditambah lagi 4 dikali 56. 56 ini didapat dari variabel kuesioner tidak setuju. Dan ditambah lagi 5 dikali 20. 20 ini didapat dari variabel kuesioner sangat tidak setuju. Dibagi 5 dikali 9 dikali 61 dikali 100%. Nah, yang 5 dikali 9 dikali 61 ini, 5 itu didapat dari variabel kuesioner. Karena variabel kuesioner itu ada 5. Dikali 9. 9 itu
jumlah pertanyaan kuesioner dikali 61. 61 itu hasil responden. Nah, jadi jika sudah dapat hasil pembagian ini, maka dikalikan dengan 100%. Maka memperoleh hasil 0,435. Nah, langsung dibulatkan menjadi 44%. Yang kedua ini sama saja yang caranya nomor 1. Tingkat usability variabel bukti fisik. TP sama dengan 1 dikali 158 ditambah 2 dikali 107 ditambah 3 kali 17 ditambah 4 dikali 32 ditambah 5 dikali 23 dibagi 5 kali 6 kali 61 dikali 100%. Didapat hasil 0,363 dan dibulatkan menjadi 36%. Yang ketiga, tingkat usability variabel empati. TP sama dengan 1 dikali 151 ditambah 2 dikali 120 ditambah 3 dikali 107 ditambah 4 dikali 26 ditambah 5 dikali 21 dibagi 5 kali 7 kali 61 dikali 100%. Dapatkan hasil 0,431 dibulatkan menjadi 43%. Yang nomor 4-nya tingkat usability variabel jaminan atau asuransi. TP 1 dikali 151 ditambah 2 dikali 127 ditambah 3 dikali 107 ditambah 4 dikali 18 ditambah 5 kali 21 dibagi 5 kali 8 kali 61 dikali 100%, maka diperoleh hasil 0,370 dibulatkan menjadi 37% atau dikalikan 100%. Yang kelima, tingkat usability variabel daya tanggap responsif. TP sama dengan 1 dikali 31 ditambah 2 dikali 63 ditambah 3 dikali 17 ditambah 4 dikali 7 ditambah 5 dikali 4 dibagi 5 kali 2 kali 61 dikali 100%. Nah, didapatkan hasil 0,419. Oh, yang 0,419 ini dibagikan ini. Jadi yang 42% ini baru dikalikan dengan 100%, baru dapat hasil 42%. Yang keenam ini tingkat usability keseluruhan. TP sama dengan 1 dikali 736. Yang keseluruhan ini semuanya dijumlahkan. Ditambah 2 dikali 549 ditambah 3 dikali 436 ditambah 4 dikali 142 ditambah 5 dikali 89 dibagi 5 kali 32 kali 61 dikali 100%. Maka didapat hasil 0,425 dikali 100% menjadi 43%. Baiklah, langsung ke kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelayanan penyeberangan Ro-Ro Mengkalis kepada konsumen dapat disimpulkan bahwa tingkat pelayanan kapal Ro-Ro dalam menggunakan layanan penyeberangan Ro-Ro Pakning dan Mengkalis masuk dalam kategori baik dengan persentase 43%. Terdapat 5 variabel yaitu kehandalan, bukti fisik, tanggapan, jaminan, dan empati. Variabel kehandalan mencapai persentase tertinggi sebesar 44%, sementara variabel bukti fisik mencapai skor terendah dengan persentase 36%. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami minta maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.